Rumah yang memproduksi petasan meledak, 4 orang tewas. Kebakaran hutan Gunung Lawu terus meluas dan sulit dipadamkan. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Lintang Violeta di Anyus Jatim edisi Senin 26 Oktober 2015. Selain dua berita menarik tadi, sejumlah berita lainnya dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Anyus Jatim selengkapnya. Korban ledakan meninggal dunia dalam ledakan produksi petasan yang terjadi pada Minggu malam di Malang. Pada Senin pagi bertambah 3 orang, sehingga total korban meninggal menjadi 4 orang dan 3 lainnya masih kritis. Hari ini tim Jihanda kembali menyisir lokasi ledakan, sedangkan proses olah TKP diambil alih Lab 4 Polda Jatim. Setelah sempat dihentikan karena kondisi tidak memungkinkan, Senin pagi tim Jihanda kembali menyisir lokasi ledakan petasan di Jalan Cimondelan, Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang. Tim Jihandak mencari kemungkinan masih adanya sisa bahan peledak yang digunakan membuat petasan oleh pemilik rumah Nawari. Sementara olah TKP yang juga dilanjutkan pagi ini diambil alih oleh tim Lab 4 Polda Jatim. Akibat hancurnya rumah pelaku pembuat petasan dan tetangga yang menjadi korban tewas, rumah duka dipindahkan ke rumah kerabat yang terdekat. Hingga Senin pagi jumlah korban meninggal total menjadi 4 orang, yakni Yanto, Samsul, dan balita usia 8 bulan Rizky. Menambah daftar korban meninggal sebelumnya yakni Yuli. Sebelumnya ledakan keras menyebabkan sebuah rumah di Kelurahan Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang yang digunakan memproduksi petasan ilegal hancur luluh lantak. Tidak hanya bangunan rumah hancur, ledakan itu juga menyebabkan 1 orang tewas dan 6 lainnya luka berat. Ledakan keras yang terdengar hingga radius 1 km ini terjadi di rumah milik Nawari di Jalan Cimondelan, Kecamatan Kandung Kandang, Malang, Minggu malam. Dasarnya ledakan menyebabkan rumah hancur rata dengan tanah dan kerusakan parah di rumah yang berhimpitan. Peristiwa ini juga mengakibatkan 1 orang tewas dalam perjalanan ke rumah sakit atas nama Yulianto, keponakan Nawari. Sementara 6 orang lainnya mengalami luka parah, termasuk seorang balita 11 bulan. Korban luka yang dirawat di rumah sakit yakni Nawari, Yanto, Samsul, Likin, Ulum, serta balita Rizky. 7 korban, 1 meninggal dunia. Ya, jadi 6 masih luka-luka dalam pengobatan di Rumah Sakit Panti Nirmala dengan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Penyebab ledakan masih diselidiki polisi, namun diduga kuat akibat petasan sebab di lokasi banyak ditemukan serpian kertas petasan. Meski demikian, selama ini baik tetangga maupun pengurus RT tidak mengetahui aktivitas Nawari yang diduga memproduksi petasan. Selama ini pekerjaannya apa itu? Itu kurang tahu aku, Pak. Ya, wira Nggak swasta. sampean tahu warganya apa jadi buruh apa gitu? Kemungkinan apa, Pak? Wira swasta. Wira swasta. Jual mercon apa enggak? Enggak pernah menjual mercon. Enggak pernah. Enggak pernah menjual mercon. Enggak pernah. Selama Bapak tahu dia ini orang enggak menjual mercon kan? Enggak. Tim Jihanda Brimob Malang yang tiba di lokasi langsung melakukan penyisiran karena dikhawatirkan masih ada bahan yang memicu ledakan. Hasilnya, tim Jihanda mengamankan 2 kaleng bubuk belerang dan sisa petasan. Rencananya, Senin pagi polisi akan melakukan olah TKP dengan melibatkan Lab 4 Polda Jatim. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media, melaporkan. Kebakaran hutan Gunung Lawu di Magetan hingga kini sulit dipadamkan dan terus meluas. Asap dari terbakarnya hutan tersebut sudah sangat mengganggu pengendara di jalan raya di kawasan Gunung Lawu. Kobaran api ini tidak hanya membakar semak belukar, juga pohon-pohon setinggi 5 meter yang sebagian besar merupakan pohon pinus di kawasan Gunung Lawu, Magetan. Sebelumnya kebakaran hutan ini juga mengancam pemukiman warga di wilayah pos pendakian Cemoro Sewu, Kelurahan Pelausan, Kabupaten Magetan. Kobaran api dan asap kebakaran kini mulai mengancam pengguna jalan jurusan Solo Madiun
yang melalui wilayah Magetan dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti yang terjadi di gerbang perbatasan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, di Desa Cemoro Sewu beberapa kali petugas gabungan BPBD Kabupaten Magetan dan Kabupaten Karanganyar juga Solo, Jawa Tengah terpaksa melakukan buka tutup jalan. Pasalnya petugas harus memadamkan api yang muncul di lereng Gunung Lawu yang berada tepat di atas jalan raya. Tadi masuk Karanganyar itu sudah terasa sesak, apalagi di sini kalau nanti tidak dibantu dengan masker. Kita membawa 2.000 masker hari ini. Kita bagikan ke warga, termasuk warga yang ada di bawah. Berkaitan dengan kebakaran ini, berarti asap semakin meningkat, Pak? Iya. Di atas Solo tadi pun juga sudah kelihatan remang-remang. Artinya kan asap ini sangat berpengaruh. BPBD dan PMI menghimbau bagi para pengendara yang melalui jalur Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menuju Magetan, Jawa Timur, atau sebaliknya, agar mewaspadai asap dan kobaran api. Dari Kabupaten Magetan, Aswi Manar, MNC Media melaporkan. Sementara itu, korban terakhir dari 7 pendaki Gunung Lawu yang tewas terbakar Senin pagi diserahkan tim DVI kepada pihak keluarga. Jenazah terakhir tersebut bernama Aris Munandar, warga Blitar. Teridentifikasi setelah ada kecocokan DNA dengan ayah korban. Sesampainya di kampung halamannya di Blitar, jenazah Aris Munandar disambut isak tangis keluarga dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Penyerahan jenazah Aris Munandar diserahkan kepada Sutikno, paman korban di Rumah Sakit Dr. Saidiman, Magetan. Jenazah Aris Munandar sempat tertahan selama 1 minggu sejak dievakuasi dari Gunung Lawu karena menunggu identifikasi. Jenazah Aris Munandar, 25 tahun, warga Blitar tersebut teridentifikasi berkat DNA sumsum tulang panjang yang berasal dari paha korban identik dengan DNA ayah korban, Aris Munandar bernama Suryanto. Menurut Kombes Pol Prima Heru dari tim DVI Polda Jatim, lamanya identifikasi karena jasad korban sudah sulit dikenali dan tidak meninggalkan identitas berupa sidik jari maupun identitas gigi. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Aris Munandar, warga Jalan Imam Bonjol, Kota Blitar. Pihak kerabat dan keluarga tidak menyangka Aris yang akan menikah pada Februari 2016 tersebut harus tewas mengenaskan terbakar di kawasan Gunung Lawu, Magetan. Anak pertama pasangan Suryanto dan Adeline Simolang ini merupakan korban terakhir 7 pendaki yang tewas terjebak kebakaran hutan di Gunung Lawu. Setelah disemayamkan dan disolati di masjid, jenazah Aris kemudian dimakamkan di pemakaman umum di kawasan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pihak keluarga sempat kecewa dengan lamanya proses pemulangan jenazah. Suryanto, ayah korban, mengaku kecewa karena pihak tim DVI maupun Polres Magetan menolak kesaksian teman korban yang selamat yang membantu identifikasi anaknya sehingga identifikasi berlangsung cukup lama. Seperti diberitakan sebelumnya, 7 pendaki tewas dan 2 lainnya terluka parah setelah terjebak kebakaran hutan di Gunung Lawu, Magetan. 6 korban sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarganya serta dimakamkan. Sementara 2 lainnya kini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar serius. Dari Magetan dan Blitar, Aswi Manar dan Robi Ridwan, MNC Media melaporkan. Sebuah gudang pengolahan kecap di Madiun terbakar Minggu sore. Peristiwa kebakaran gudang yang terletak di lokasi perkampungan padat penduduk itu sempat membuat panik warga, khawatir api merembet ke rumah mereka. Gudang pengolahan kecap di Jalan Podang, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangun Harjo, Kota Madiun Minggu sore terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di belakang bangunan utama membuat mobil PMK tidak bisa mendekati titik api. Akibatnya dalam hitungan menit seluruh bangunan ludes dilalap si jago merah. Panasnya terik sinar matahari dan kencangnya hembusan angin membuat upaya pemadaman sulit dilakukan. Apalagi di dalam gudang banyak tersimpan kayu yang akan digunakan memasak kecap. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, sebab tidak satupun warga yang mengetahuinya. Apalagi sudah 2 hari ini pabrik tidak melakukan aktivitasnya, sebab pemiliknya sedang pergi ke Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini tuh
bakar-bakar gitu aja. Oh, nggak tahunya itu kok setelah manjat di situ ternyata ada api gede, makanya terus panik. Anak-anak yang ada di sini dikerahkan ininya dijebol untuk mau madamkan itu, tapi sudah terlanjur itu ya. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, lokasi kebakaran akan ditutup sementara hingga tim Lapor Mabes Polri di Surabaya selesai melakukan penyelidikan. Polisi juga akan memintai keterangan sejumlah saksi yang diduga mengetahui awal terjadinya kebakaran ini. Dari Madiun, Arif Wahyu Effendi, MNC Media melaporkan. Karena tidak menemukan alat bukti, penyidikan kasus yang menjerat Tri Risma hari ini dihentikan Polda Jatim. Berita lengkapnya sesaat lagi. Kecelakaan maut antara sebuah minibus mobil penumpang umum dan sebuah mobil pick-up di jalur Surabaya-Mojokerto Senin siang menyebabkan 2 penumpang minibus meninggal dan 5 lainnya kritis. Kecelakaan berawal saat sopir minibus yang mengantuk membuat minibus masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan mobil pick-up. Kecelakaan maut yang terjadi di jalur Tengkorak Surabaya-Mojokerto, Desa Balong Bendo, Sidoarjo, menyebabkan 2 penumpang minibus tewas seketika di tempat kejadian, sementara 5 orang lainnya mengalami luka kritis. Menurut keterangan saksi, kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi minibus jenis Elf Nopol L7058UY, Ahmad Rudiono 18 tahun, dalam kondisi mengantuk dan mendadak mobil yang ia kemudikan nyelonong menuju jalur yang berlawanan. Di saat yang bersamaan melaju sebuah mobil pickup pengangkut ikan Nopol W9096XE dari arah Surabaya menuju Mojokerto yang dikemudikan Puryani, 44 tahun, warga Rejo Tangan, Tulungagung, yang langsung bertabrakan dengan minibus. Akhirnya yang nabrak yang dari wetan itu, arah berlawanan ya, yang dari kulon masuk ke kanan, nabrak kanan itu, nabrak mobilnya ini. Jadi bawa penumpang elf ini, Pak? Iya, penumpang elf. Gimana, Pak? Nggak ngantuk? Ngantuk, Pak. Ya, iya, saya pernah ngantuk. Bapak tahu kalau ngantuk? Tadi ditanya polisi tadi ngantuk. Kedua korban meninggal langsung dibawa ke kamar jenazah RSU Anwar Medika Krian, sementara 5 korban luka kritis termasuk 2 pengemudi kendaraan hingga kini masih dirawat intensif di ruang UGD RSU Anwar Medika Krian. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Status tersangka calon wali kota Surabaya Tri Risma hari ini terus menuai kontroversi. Setelah dibantah Polda Jatim, kuasa hukum pelapor kasus yang membelit Risma juga terkejut karena dalam gelar perkara di Polda Jatim tidak ditemukan alat bukti pelanggaran dan kasus ini akan dihentikan. Kuasa hukum PT Galam Bumi selaku pelapor perkara penyalahgunaan wewenang dalam kasus relokasi pedagang Pasar Turi mengaku terkejut dengan keterangan Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim yang menyatakan dalam surat perintah dimulainya penyidikan SPDP, Tri Risma ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 421 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Namun di Reskrimum Polda Jatim telah membantah keterangan Kejati Jatim. Dalam gelar perkara yang dilakukan Polda, polisi akan menghentikan kasus yang menjerat Tri Risma hari ini karena tidak cukup bukti pelanggaran. Dalam gelar perkara di Polda ini, kuasa hukum pelapor ikut hadir dan mengetahui kasus ini akan dihentikan. Kuasa hukum PT Galam Bumi telah melakukan pertemuan membahas kesepakatan perdamaian dengan pihak pemerintah Kota Surabaya. Bahkan pertemuan kerap dilakukan jauh sebelum polisi melakukan gelar perkara. Pada waktu sehabis gelar, kita semua mengetahui hasilnya bahwa itu SP3. Dan kita sudah sepakat dengan kuasa hukum dari Pemkot, Risma, kita akan bicarakan lagi untuk mencapai mufakat. Gitu. Ini terjadi masalah di luar kehendak kita, sehingga saya nyatakan kepada mereka bahwa besok kita mencabut supaya tidak terjadi polemik yang tidak menguntungkan kepada masyarakat.
Seperti diberitakan sebelumnya, muncul kegaduhan di antara dua institusi penegak hukum menyusul penetapan status tersangka Tri Risma hari ini dalam SPDP yang diterima Kejati Jatim dari Direskrimum Polda Jatim. Sementara itu, usai pernyataan polisi yang akan mengeluarkan SP3, pihak pelapor akan segera melakukan pencabutan laporan karena kedua belah pihak tengah melakukan pembicaraan perdamaian. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan bila dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikirim di Treskrimum Polda Jatim, status Tri Risma hari ini adalah tersangka. Hingga kini pihak Kejati belum menerima SP3 atau surat pemberitahuan penghentian penyidikan atas kasus Tri Risma hari ini. Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan telah menerima SPDP dari Ditreskrimum Polda Jatim sebanyak 2 halaman yang di dalamnya menyatakan status Tri Risma hari ini mantan Wali Kota Surabaya sebagai pelaku. Terkait pihak Polda Jatim yang telah mengeluarkan SP3 atau surat pemberitahuan penghentian penyidikan atas kasus yang membelit Tri Risma hari ini tersebut, pihak Kejati Jawa Timur belum menerimanya. Untuk itu, terkait persoalan hukum Tri Risma hari ini, Kejati Jatim tetap akan melakukan mekanisme hukum, termasuk menunjuk jaksa untuk melakukan penelitian berkas atau P16. Namun hingga kini berkas penyidikan dari kepolisian belum diterima pihak kejaksaan. Bila surat SP3 belum diterima, Kejati Jatim tetap akan melakukan mekanisme dengan mempertanyakan perkembangan penyidikan dari kepolisian atau P17, termasuk mengembalikan SPDP yang sudah diterima. Kalau disesuaikan undang-undang, untuk masalah langkah selanjutnya, itu Kejaksaan tinggal menunggu berkas perkaranya. Berkas perkaranya itu, kalau ada tahap pertama kita tindak lanjuti. Kalau seandainya tidak dikirim dalam tengah waktu 1 bulan, sesuai dengan aturan kita Perda kita 036, itu kita akan menyurat P17 untuk menanyakan perkembangan penanganan perkaranya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Mantan penjaga gawang nasional Kurnia Sandi harus dilarikan ke RSUD Sidoarjo karena kehilangan daya ingat. Diduga Kurnia Sandi mengalami depresi menyusul pembekuan PSSI hingga dirinya kehilangan pekerjaan. Mantan penjaga gawang Tim Nasional Indonesia Kurnia Sandi sejak Sabtu akhir pekan kemarin harus menjalani perawatan intensif di RSUD Sidoarjo karena kehilangan daya ingatnya. Hingga Minggu sore, tim dokter RSUD Sidoarjo belum memastikan hasil diagnosa penyakit apa yang diderita mantan penjaga gawang Timnas Primavera yang tinggal di perumahan Mutiara Regensi Sidoarjo itu. Diduga kuat Kurnia Sandi mengalami depresi pasca dibekukannya PSSI beberapa waktu lalu sehingga ia kehilangan pekerjaan. Kondisi ini diperkuat dengan pengakuan istri Kurnia Sandi, Ari Listiawati, yang menuturkan terjadinya perubahan pada diri Kurnia Sandi. Pada sang istri, Kurnia Sandi mengeluh soal penghasilan yang terus menurun setelah dirinya kehilangan pekerjaan. Sifat Kurnia Sandi yang tertutup membuat sang istri bingung. Ya sejak itu dibekukan, dia di rumah. Ya dia ngeluhkan kerjaannya kok, kondisinya kok kayak gini, jadi kayak gini. Cuma nggak pernah ngomong sama saya itu. Tertutup gitu ya, Bu ya? Iya, kan karena memang mungkin nggak enak karena saya yang biasanya ada kegiatan, dia yang di rumah aja. Kabar mantan penjaga gawang Timnas dirawat di ruang ICU RSUD Sidoarjo mengundang rasa simpati Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Saiful berjanji membebaskan seluruh biaya perawatan medis Kurnia Sandi selama menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo. Hari Minggu sore, kondisi Kurnia Sandi masih lemah. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Seekor hiu tutul raksasa kembali terperangkap jaring nelayan di Pantai Kenjeran, Surabaya dalam kondisi mati. Anyus Yatim akan kembali dengan informasi lengkapnya.
Menarik minat pembeli untuk datang berbelanja bisa dilakukan berbagai cara. Satu di antaranya dengan menggelar undian berhadiah seperti yang dilakukan sebuah mal di Surabaya. Berikut ini. Ribuan pengunjung memadati Mall BG Junction Surabaya akhir pekan lalu. Mereka bahkan rela menunggu hingga 2 jam acara pengundian berhadiah mobil dan sepeda motor yang digelar oleh pengelola mall. Program undian ini diberikan kepada setiap pengunjung yang berbelanja di Mall BG Junction. Hanya dengan cara berbelanja minimal Rp100.000 atau makan di food court senilai Rp50.000, pengunjung akan mendapatkan kupon undian. Setiap 2 bulan sekali disediakan hadiah utama 1 unit mobil dan sepeda motor. Kita mengundi 1 buah mobil, di mana setiap 2 bulan sekali BG Junction itu mengundi mobil. Nah, setiap bulannya di akhir bulan kita selalu mengundi sepeda motor. Caranya sih gampang banget, Mas. Jadi tinggal belanja aja, minimal pembelanjaannya Rp100.000 sudah bisa dapat 1 kupon undian. Nah, 1 kupon undian ini nantinya yang akan kita undi di akhir bulan, yang nantinya pengunjung bisa dapat 1 mobil ataupun 1 sepeda motor ataupun hadiah elektronik lainnya. Dari puluhan ribu kupon undian yang terkumpul, akhirnya keberuntungan jatuh pada Mentari Ayu yang meraih hadiah utama berupa 1 unit mobil senilai Rp100 juta. Mahasiswi asal Surabaya ini mengaku akan memberikan hadiah mobil kepada ibunya. Hingga akhir tahun nanti, BG Junction kembali mengundi 1 unit mobil. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan. Bagi Anda penggemar tokoh film kartun hingga animasi pasti tidak asing dengan cosplay. Nah, aksi seru para cosplayer itu terlihat dalam kompetisi di Surabaya kemarin. Dandanan mereka yang mirip tokoh aslinya membuat pengunjung terpukau. Inilah gaya para pecinta cosplay saat mengikuti kompetisi di sebuah mal di kawasan Surabaya Timur. Mereka berdandan layaknya tokoh-tokoh dalam film animasi hingga komik. Para peserta bergaya bak tokoh yang digandrungi seperti Gundam, Superman, sampai gaya tokoh video game lengkap dengan aksesorisnya. Cosplay adalah istilah bagi orang yang hobi berkostum ala karakter tokoh film, komik, termasuk video games. Selain berdandan semirip mungkin dengan tokoh aslinya, para cosplayer juga berakting layaknya aksi karakter yang ditiru. Satu di antara cosplayer adalah Evan, yang berdandan ala Kapten Jack Sparrow, tokoh bajak laut dalam film Pirates of Caribbean. Ini kita ada banyak banget seller-seller toys yang ikut acara kita, mulai dari Surabaya, Semarang, Jakarta, Jogja, Bandung, itu pada ikut semua di sini. Acara yang digelar selama 3 hari ini mampu menarik minat ratusan pengunjung yang mengaku terhibur oleh aksi para cosplayer. Dari Surabaya, Nur Safei, MNC Media melaporkan. Pemirsa, seekor hiu tutul dengan panjang 6 meter kembali tertangkap jaring nelayan dalam kondisi mati di bibir pantai Kenjeran, Surabaya. Hiu tutul yang sebenarnya masih hidup saat terperangkap jaring nelayan akhirnya mati saat diseret beramai-ramai ke bibir pantai. Hiu tutul berukuran panjang 6 meter yang sudah dalam kondisi mati dan tergeletak di bibir pantai Kenjeran, Surabaya akhirnya menjadi tontonan warga. Hiu tutul ini sebenarnya saat terperangkap jaring nelayan Kenjeran masih dalam kondisi hidup. Namun oleh para nelayan malah ditarik dan diseret beramai-ramai ke bibir pantai hingga akhirnya hiu tersebut mati. Salah seorang warga mengaku prihatin dengan tindakan nelayan yang menyeret ikan hiu ke bibir pantai. Para nelayan kemungkinan memang tidak mengerti jika hiu tutul tergolong ikan yang sudah langka. Seharusnya saat terperangkap jaring, hiu tutul tersebut dilepaskan lagi agar kembali ke tengah laut. Yang terdampar ini, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Menurut Pak, besar nggak ikan kayak gitu? Menurut saya besar, Pak, itu, Pak. Besar ya, Pak. Sebelumnya pernah nggak lihat ikan? Belum. Sebenarnya gimana, Pak? Sebenarnya ikan seperti ini ya dilestarikan. Tidak di ini kan. Sementara Abdul Hamid, salah satu nelayan yang membantu menyeret ikan hiu ke pantai mengaku jaringnya sempat jebol saat hiu tutul terperangkap dalam jaringnya.
Oleh para nelayan, hiu tutul tersebut diseret ke bibir pantai untuk dijadikan tontonan dengan biaya masuk Rp2.000 per orang. Ikannya masih hidup, Pak? Masih hidup, jebol. Iya, terus? Lepas kembali lagi. Masuk lagi? Masuk lagi. Terus? Ke jaring lagi? Terus ke jaring lagi. Terus oleh nelayan gimana? Ditarik ke sini? Langsung tarik ke darat. Panjangnya berapa meter ini, Pak? 6,5 meter. Berat kurang lebih 2 ton. Rencananya sebelum membusuk, hiu tutul ini akan dikubur di dekat pantai Kenjeran, Surabaya. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, MNC Media melaporkan. Informasi ringan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Lentang Violeta berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.